Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pembelajaran telekonferensi dapat mempengaruhi produktivitas siswa. Yang kedua, bagaimana efektivitas belajar siswa dalam pembelajaran telekonferensi. Yang ketiga, bagaimana kualitas media pembelajaran telekonferensi terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu mengenai hipotesis fitur interaktif pada media pembelajaran telekonferensi seperti kuis, diskusi, dan tugas kelompok dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas siswa. Selanjutnya yaitu mengenai subjek. Subjek penelitian merujuk pada siapa yang diteliti, yaitu siswa kelas 10 di SMP Leles 3 Cianjur. Mereka adalah kelompok individu yang akan diamati dan dianalisis untuk melihat bagaimana pembelajaran telekonferensi memengaruhi produktivitas mereka. Yang selanjutnya yaitu objek. Objek penelitian adalah fokus utama dari penelitian, yaitu metode pembelajaran telekonferensi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana metode ini berdampak pada produktivitas belajar siswa, mencakup efektivitas, kualitas media, dan hasil pembelajaran. Adapun contoh dari objek penelitian adalah metode pembelajaran telekonferensi dalam penelitian seperti fitur telekonferensi yang digunakan misalnya Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams. Aspek yang diteliti yaitu interaktivitas fitur, yaitu kuis, diskusi, tugas kelompok, efektivitas penyampaian materi, dan keterlibatan siswa selama pembelajaran. Dampak yang diukur yaitu produktivitas siswa, hasil belajar, atau perubahan perilaku belajar siswa. Sekian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai indikator untuk menguji hipotesis yang sebelumnya telah dibahas. Perlu didefinisikan indikator-indikator yang akan digunakan. Yang pertama ada kualitas audiovisual. Kualitas suara dan video yang jernih akan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Kemudian yang kedua ada fitur interaktif. Fitur interaktif pada media telekonferensi seperti kuis, diskusi, dan tugas kelompok dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas siswa. Selanjutnya ada relevansi materi. Relevansi materi adalah kunci keberhasilan sebuah telekonferensi. Dengan materi yang relevan, pertemuan virtual akan lebih efektif dan produktif. Yang keempat ada desain tampilan. Dengan desain tampilan yang menarik, telekonferensi dapat menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan dan efektif bagi siswa. Kemudian materinya selanjutnya akan dijelaskan oleh Luni Ayu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan indikator produktivitas siswa. Yang pertama yaitu indikator nilai akademik. Nilai akademik merupakan indikator yang umum digunakan untuk mengukur pembelajaran siswa. Yang kedua yaitu indikator kehadiran dalam pembelajaran. Kehadiran secara konsisten menunjukkan komitmen siswa terhadap pembelajaran. Indikator yang ketiga adalah aktivitas dalam diskusi. Partisipasi aktif dalam diskusi menunjukkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi dan kemampuannya untuk berinteraksi dengan teman sekelas. Indikator yang keempat yaitu penyelesaian tugas tepat waktu. Kemampuan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu menunjukkan kedisiplinan dan manajemen waktu yang baik. Yang kelima yaitu keterlibatan dalam proyek kelompok. Keterlibatan dalam proyek kelompok menunjukkan kemampuan siswa untuk bekerja sama dan berkontribusi dalam tim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Mutia. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan penelitian yang digunakan dalam rumusan masalah ini, yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data dalam bentuk angka yang dapat dianalisis secara statistik sehingga hasilnya lebih objektif dan terukur. Nah, metode yang digunakan adalah studi korelasional, yaitu metode untuk mengetahui apakah ada hubungan atau pengaruh antara dua variabel dalam kasus ini. Peneliti ingin mengetahui hubungan antara kualitas media pembelajaran yaitu variabel X yang menjelaskan tentang kualitas media pembelajaran telekonferensi, misalnya kejelasan suara, kualitas video, atau stabilitas jaringan.
dan menggunakan variabel Y, yaitu untuk mengukur produktivitas siswa, yang misalnya untuk mengukur kemampuan siswa menyelesaikan tugas atau hasil belajar siswa. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.